Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dan tatap muka secara virtual lagi dalam renungan tengah pekan pada saat minggu ini. Saya harap kita semuanya bisa mengikuti ibadah singkat ini dengan baik dan sampai selesai. Ya, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada minggu ini dan tema yang akan saya angkat adalah mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami dalam jangka waktu yang sangat singkat ini untuk belajar merendahkan hati kami untuk menerima pesan firman Tuhan, karena kami percaya setiap firman Allah itu seperti pedang bermata dua yang bisa menegur kami, membenahi hidup kami, menasihati kami supaya kami berperilaku lebih baik lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kuasai hati kami supaya setiap perkataan firman Allah menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan ayat Alkitab dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 8. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi itu berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Ya. Ada dua kelompok orang dari nats ini yang kita pelajari, ya. Ayat itu berkata tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan. Kata mengandalkan ini dari terjemahan lama itu diterjemahkan yang percaya. Jadi bukan hanya sekedar mengandalkan, tetapi yang percaya atau yang mempercayai orang lain. Artinya ini berbicara tentang kepercayaan. Ada dua kelompok atau dua kepercayaan di dunia ini, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dan kelompok yang kedua orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau bisa dikatakan yang hanya mempercayai manusia atau kekuatannya sendiri, ya. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan dia akan terkutuk. Terkutuklah orang yang percaya kepada manusia. Ya, dalam ayat 5 dikatakan ia seperti semak bulus. Semak bulus itu apa? Semak bulus itu artinya tidak ada sesuatu yang baik di sana. Kalau semak itu pasti hanya merugikan saja, ya. Kalau kita lewat di semak-semak mungkin pakaian kita bisa kotor, apalagi semak itu berduri, ya. Jadi kita bisa gatal, kita bisa disakiti, dan tidak ada yang diharapkan dari semak. Semak itu tidak menghasilkan buah, bunga pun tidak, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang indah, yang baik yang diharapkan dari semak itu. Nah, yang kedua dikatakan orang yang mengandalkan manusia atau yang percaya kepada manusia itu adalah seperti tanah angus, ya.
Tanah angus itu berbicara tanah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tanah angus itu adalah tanah yang kalau apapun ditanam di sana tidak akan pernah ada yang tumbuh. Namanya saja tanah angus, tidak ada muncul benih atau mungkin buah atau tanaman yang segar yang bisa membuat pemandangan kita segar, ya indah. Tidak ada. Namanya saja tanah angus. Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Dan yang selanjutnya dikatakan orang yang mengandalkan manusia atau percaya kepada manusia itu seperti padang asin. Ya. Artinya adalah padang yang kadar garamnya tinggi. Ada yang padang gurun yang ternyata kadar garamnya tinggi. Nah, itu juga pasti tidak ada kehidupan di sana. Ya, seperti misalnya di Laut Mati itu kan kadar garamnya tinggi. Radius beberapa meter sekeliling Laut Mati itu tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, dan memang mungkin tidak ada yang bisa ditanam di sana. Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Nah, jadi firman Tuhan ini berkata bahwa orang yang mengandalkan manusia itu sama dengan digambarkan dengan ciri-ciri yang seperti ini tadi. Tidak ada kehidupan, tidak ada gairah, tidak ada yang indah, tidak ada yang diharapkan dalam kehidupannya. Artinya pengharapannya itu sia-sia. Pengharapannya itu mati. Itu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia. Ya. Kadangkala kita kalau kita terbentur dengan persoalan hidup, ya misalnya kita terjebak atau mungkin terbentur dengan masalah ekonomi, masalah uang, kita mulai mencari solusi. Ya, siapa kira-kira yang bisa kita pinjami uang? Siapa yang kira-kira bisa menolong kita memberikan uang? Ya, kita langsung memikirkan orang-orang yang kaya, orang sahabat kita, keluarga kita yang punya banyak uang, yang berlimpah hartanya. Tetapi ingat, ya, kalau kita hanya mengandalkan manusia itu, ya, kita tidak akan mengharapkan sesuatu yang baik. Ya. Yang terutama yang harus kita andalkan adalah Tuhan di atas manusia. Memang Tuhan bisa memakai manusia, Tuhan bisa memakai siapa saja. Tetapi yang pertama dan terutama yang harus kita cari ketika kita terbentur persoalan hidup adalah datang kepada Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat selanjutnya, orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan akan diberkati, ya. Ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan mereka yang mengandalkan Tuhan digambarkan mereka tidak akan terpengaruh dengan panas terik, ya. Tidak mengalami panas terik artinya tidak terpengaruh dengan panas terik, tidak akan menyakitinya. Panas terik tidak akan membuat dia binasa, tetapi panas justru menjadikan kita lebih sehat, ya. Dari panas matahari bisa membuat jantung kita berfungsi lebih baik lagi, dan organ tubuh kita bisa lebih berfungsi dengan baik. Justru panas terik itu menjadi berkat, bukan menyakiti kita, ya. Dan yang selanjutnya dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang juga tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah, berbuah terus, ya. Itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, dari kedua golongan manusia ini, kira-kira kita ada pada golongan yang mana, Bapak Ibu? Ya. Nah, kita akan melihat ada beberapa contoh yang di Alkitab yang bisa kita teladani dari tokoh ini yang mengandalkan Tuhan. Ya. Yang pertama seperti Yusuf.
Yusuf anak Yakub, ya. Dia adalah orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Mulai sejak ketika dia dimasukkan di sumur oleh saudara-saudaranya dan dia dijual di saudagar orang Midian. Lalu setelah itu dia dijadikan budak di sana. Setelah itu dia dituduh melakukan hal yang tidak, dijebloskan lagi ke penjara. Tetapi lihat, tidak sepatah kata pun dari kitab yang mencatat tentang kisah kehidupan Yusuf mengeluh, karena dia tahu bahwa perjalanan hidup yang sedang dia jalani hari-hari itu adalah ada dalam rencana Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan saja, bukan mengandalkan manusia. Siapa yang diandalkan di tanah Mesir? Tidak ada. Dia hanya seorang diri dari sekian banyak manusia yang ada di tanah Mesir. Orang Ibrani hanya dia sendiri di sana. Ya. Jadi tidak ada yang bisa diandalkan. Bahkan ketika ada dia di penjara, ya, mimpi juru minum dan juru roti yang dia katakan bahwa salah satu dari mereka akan dinaikkan kembali kepada posisinya, dan dia berkata, kalau engkau bisa nanti dikembalikan kepada posisimu, ingat aku. Ternyata setelah dia keluar, ternyata mereka tidak mengingat jasanya Yusuf, mereka melupakannya. Nah, ini salah satu contoh, hanya kalau cerita saja Yusuf, itu pun mereka tidak ada usaha, ya, untuk melepaskan Yusuf yang sudah menolong mereka. Sia-sia. Jadi bukan manusia yang menaikkan derajatnya Yusuf, tetapi kata dia percaya terus, dia mengandalkan Tuhan terus, maka dia menjadi orang nomor 2 paling besar di Mesir. Tuhan yang diandalkan. Dia tahu dari sejak awal perjalanan kehidupannya terus naik karena Tuhan yang menolong dia. Tuhan membuat dia berhasil pada waktu dia pembantu di rumahnya Potifar. Ya, apa yang dikerjakan oleh tangannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi Tuhan yang menjadi andalannya. Contoh tokoh yang kedua adalah Daud. Ya, Daud ini hanya seorang gembala yang masih muda. Tetapi ketika terjadi pertempuran yang hebat antara orang Filistin dan orang Israel, majulah tentara andalan orang Filistin yaitu Goliat dan berkata, siapa yang kalian utus salah satu yang bisa melawan saya, 1 lawan 1. Maka majulah dia. Tidak ada pilihan lain bagi Raja Saul kecuali Daud yang hanya dia saja yang rela, yang mau dengan berani datang. Ketika itu Goliat datang menantang dia, Daud berkata, engkau datang membawa lembing dan tombak dan pedang. Ya, karena memang Goliat yang seorang raksasa, tentara raksasa yang besar, dia membawa perlengkapan perangnya yang lengkap. Tetapi Daud tidak mengenakan perlengkapan perang. Ya, dia hanya membawa tongkat saja dan umban. Dia katakan, engkau datang mengelawan aku membawa pedang, tombak dan lembing, tetapi aku datang membawa nama Tuhan. Dia hanya sepenuhnya berserah, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Iya. Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau dia pun mengalahkan raksasa Goliat, sebetulnya dari perbandingan ini tidak sebanding, ya. Ini pertandingan yang tidak sebanding, tetapi karena dia tahu bahwa sekalipun musuhnya besar di hadapannya, tetapi dia tahu pribadi yang menyertainya lebih besar dari Goliat musuhnya, maka dia berani maju menghadapi tantangan yang besar. Sebabnya juga mungkin bagi kita semuanya ada persoalan, tantangan-tantangan besar yang kita hadapi di depan. Atau mungkin kita saat ini sedang berjalan dalam sebuah proses, belum kelihatan cara Tuhan dari mana. Ya, jalan terbuka itu belum kelihatan, belum ada setitik secercah harapan untuk kita bisa
keluar dari persoalan hidup. Tetapi ingatlah, jangan sekali melupakan Tuhan. Jangan engkau hanya mengandalkan dan mencari solusi dari orang pintar, orang yang lebih kuat, orang yang lebih kaya, orang yang punya jabatan-jabatan, posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Ya, jangan hanya mengandalkan koneksi-koneksi dalam perusahaan. Tetapi pertama kali, apakah kita sudah mencari Tuhan? Apakah kita sudah mengadu kepada Tuhan, berseru berteriak kepada Tuhan? Yakinlah, kalau Daud yang tidak sebanding dengan musuhnya, itu Goliat saja, ketika dia mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia keluar sebagai pemenang. Saya percaya tidak ada bedanya kita juga di hadapan Tuhan. Kita umat Allah, kita anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai kita, andalkanlah Tuhan. Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak solusi untuk membawa kita keluar dari persoalan kehidupan kita. Yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang percaya dan mengandalkan manusia. Ya. Jadi golongan yang pertama tadi, kita perlu belajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Seperti kedua tokoh tadi. Tapi contoh yang kelompok orang yang kedua ini, ya, ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak sekali-kali hanya mengandalkan manusia. Karena Alkitab ini berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bukan hanya ayat ini tidak berkata, tidak diberkati orang yang mengandalkan manusia. Beritanya tidak pasif, tetapi justru dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya akan memberikan contoh-contoh dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh penting dari abad ini. Sengaja saya tidak mengangkat dari Alkitab, tetapi dari beberapa tokoh-tokoh penting, ya, dari pengalaman-pengalaman penting dari orang-orang penting yang pernah hidup di abad ini. Misalnya seperti John Lennon, ya, dia adalah salah satu peserta dari grup band The Beatles, ya. Mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan nama The Beatles ini, ya. John Lennon pernah berkata ketika mereka pada performa yang sangat melambung tinggi, dia dikenal bukan hanya di negaranya tetapi seluruh penjuru dunia hampir semua mengenal dia. Mereka orang-orang hebat, ya. Tetapi pada masa puncak kejayaannya, John Lennon pernah berkata, kami malah justru lebih terkenal lebih daripada Tuhan. Kami lebih dikenal oleh manusia daripada Tuhan. Mereka merasa congkak dengan kalimat ini, membuktikan bahwa mereka sombong dan berkata, kami lebih terkenal daripada Tuhan. Ya, apa yang terjadi dalam waktu singkat setelah perkataan ini keluar dari mulut John Lennon? Ya, John Lennon pun meninggal dunia. Ya, ini salah satu bukti bahwa dia mengandalkan dirinya sendiri sehingga kutuk menimpa dia. Nah, satu peristiwa juga yaitu dengan kapal Titanic, ya. Kapal Titanic adalah kapal yang pada abad itu, pada zaman itu adalah kapal terbesar di dunia. Ya, kapal ini sangat megah, sangat besar sekali. Orang-orang kalau melihat besarnya kapal ini, banyak mereka berkata, kapal ini tidak akan pernah mungkin bisa tenggelam. Karena sudah dilengkapi dengan sistem yang sangat canggih dan luar biasa. Ya. Dan kapal itu sangat besar sekali. Dan sampai orang-orang berkata tidak mungkin tenggelam. Ya. Dan ketika salah satu stasiun radio atau televisi mewawancarai si pemilik dari kapal Titanic, dan mereka meminta pendapat apakah kira-kira mungkin kapal ini bisa tenggelam karena megahnya, besarnya kapal ini. Dan pemilik kapal Titanic berkata, Tuhan pun tidak akan pernah bisa menenggelamkan
kapal ini. Ya. Tuhan pun tidak akan mungkin bisa menenggelamkan kapal ini. Ini adalah kalimat congkak yang pernah keluar dari mulut seseorang yang merasa hebat karyanya, yang merasa luar biasa karyanya. Tetapi apa yang terjadi pada perjalanan perdana, pelayaran perdana di Laut Atlantik? Justru disitulah kapal ini hanyut dan tenggelam. Ribuan orang yang mati pada waktu itu. Ternyata kekuatan manusia tidak sebanding dengan kekuatan Tuhan. Jangan coba-coba mulut kita itu memperkatakan perkataan yang merasa diri kita hebat. Sehebat apapun kita, ingatlah Tuhan. Masih ada Tuhan pencipta di atas segala-galanya yang mengizinkan, yang mengaruniakan, yang oleh karena dari Dialah sehingga kita bisa dimampukan. Dialah sumber berkat yang memberikan berkatnya kepada kita. Ya. Contoh yang ketiga, ada sekelompok para remaja di Brasil. Pada waktu itu sekelompok para remaja ini adalah orang-orang yang mabuk, datang naik mobil, hendak menjemput temannya dan hendak pergi jalan-jalan. Ya. Dan ketika tiba di salah satu rumah, si ibu pemilik rumah ini berkata kepada anaknya, "Jangan nak, jangan ikut mereka karena mereka mabuk. Bagaimana nanti kalau mereka di tengah jalan, mereka menyupiri kendaraan itu dalam keadaan mabuk, bisa bahaya, bisa celaka." Tetapi anaknya tidak peduli dengan omongan orang tuanya, dia tetap pergi. Ya. Dan ibunya berkata, "Kamu nggak usah, karena mobil itu sudah tidak cukup lagi. Ya, lihat para pemabuk semua isinya, supirnya pun pemabuk." Tetapi anaknya terobos masuk saja. Dan pesan terakhir yang disampaikan oleh ibunya kepada anaknya dikatakan, "Kiranya Tuhan menyertai kalian semua di mobil ini." Salah satu dari penumpang mobil itu berkata kepada ibu ini, "Maaf Bu, ya, Tuhan tidak mungkin bisa bersama dengan kami karena mobil ini sudah penuh. Tidak ada lagi tempat untuk Tuhan bisa bersama-sama dengan kami. Kalau Tuhan mau ikut, ya, biarlah ia masuk di bagasi saja." Ini perkataan yang sembrono, ya. Ini perkataan sepertinya mungkin bercanda, tetapi ini juga adalah salah satu lambang keegoisan manusia, kesombongan manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka pergi di tengah jalan, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan yang sangat fatal dan semua penumpang yang ada di dalam mobil tadi itu mati semuanya. Dan kondisi mobil itu pun sangat rusak parah, ya, sangat rusak parah. Kecuali ketika polisi datang melihat, mereka hanya melihat bagasi mobil itu ternyata awet, tidak ada kerusakan yang berarti di sana. Ya. Dan ada lagi hal yang sangat mengherankan, ketika dibuka bagasinya ternyata di dalam itu ada beberapa butir telur. Ada beberapa butir telur dan ternyata telur itu tidak satu pun pecah. Itu keajaiban, ya. Itu suatu hal yang tidak biasa terjadi dan tidak masuk akal. Itu sebabnya pihak keamanan berkata bahwa tidak mungkin ini bisa terjadi. Mana mungkin orang, manusia yang ada di dalamnya bisa mati semuanya, tewas. Bahkan bodi mobil itu pun sudah tidak berbentuk lagi, sudah sangat rusak. Tetapi beberapa butir telur yang ada di bagasi mobil ini pun tidak ada satupun yang pecah. Artinya apa? Kalau kembali lagi ke perkataan ibunya tadi, Tuhan beserta dengan kalian. Tetapi beberapa orang dari penumpang mobil berkata, kalau Tuhan mau ikut, biarlah Tuhan masuk di bagasi. Dan itu menjadi fakta, ya. Kalau Tuhan mungkin menunjukkan melalui peristiwa itu bahwa kuasa dan perkataan itu juga mempengaruhi, dan kuasanya bisa terjadi
saat itu membuktikan bahwa keegoisan manusia sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi peringatan penting bagi saya, bagi kita semuanya. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kalau kita hanya mengandalkan kepintaran kita, kalau kita hanya mengandalkan bakat kemampuan kita manusia ini, ada saatnya itu sirna, ada saatnya terbatas, ada masa pakainya ya. Nah, kalau sudah selesai, apa yang bisa kita lakukan lagi? Ya, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan tak terbatas. Dia bisa diandalkan dalam keadaan yang bagaimanapun. Tuhan bisa diandalkan di dalam segala situasi dan kondisi yang seperti apapun. Sebabnya jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Kalau kita datang mengharap mengandalkan manusia, kadang-kadang kita hitung-hitungan. Ya, sungkan. Mau apa enggak? Ya, kalau mau jangan-jangan juga ini menjadi suatu saat akan ada balas jasa. Ya, ada banyak pertimbangan kalau kita mengandalkan manusia. Tetapi ingat, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Ya, dan justru kalau kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan sangat senang. Ya, Tuhan sangat senang. Artinya kita masih mempercayai pribadi Dia saja yang sanggup menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Siapapun kita, mari bersama-sama dengan saya. Jangan pernah berusaha mengandalkan kekuatanmu dan kekuatan manusia. Karena kalau kita hanya mengandalkan manusia, maka kita bisa terkutuk. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dan tulus hanya mengandalkan Tuhan, kita akan melihat berkat demi berkat Tuhan akan berjalan terus. Dan kita akan melihat solusi yang daripada Tuhan Yesus sungguh nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah renungan singkat pada saat malam hari ini terus memotivasi saya, memotivasi seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan kita semua yang mendengarkan renungan singkat malam hari ini, supaya percayalah, andalkanlah Tuhan Yesus saja dalam hidupmu, maka lihatlah cara Tuhan yang terbaik membuat kita kagum dan heran. Amin. Kita akan berdoa bersama. Saya mengajak kita dalam waktu yang singkat ini untuk bisa berdoa, memohon kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan untuk gereja kita, untuk kota kita, dan untuk bangsa kita. Amin. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu, Engkau mengajar dan mendidik kami, supaya kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Kalau kami hanya mengandalkan manusia, kekuatan manusia terbatas. Bahkan manusia itu sendiri pun bisa mengecewakan kami. Bahkan bisa berbalik menuntut kami karena kami sudah mengandalkan mereka. Ada banyak pertimbangan ketika kami mau mencoba untuk berusaha mengandalkan manusia. Tetapi firman-Mu menawarkan kepada kami untuk hanya mencari Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan dan belajar mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Dalam ketika kami banyak terbentur dalam persoalan-persoalan kehidupan, ketika kami banyak masalah, ketika kami mengalami banyak problematika kehidupan, Tuhan ajar kami hanya mempercayai Tuhan Yesus saja. Engkau adalah Allah pencipta alam semesta. Engkaulah, oleh karena kehendak-Mu lah semuanya bisa, semuanya jadi, semuanya bisa diubahkan. Dan tidak ada rencana-Mu dan karya-Mu yang gagal dalam hidup kami. Sebabnya kami mau percaya dan berlari, berseru, berserah, berdoa dan mencari wajah Tuhan saja. Kami tidak akan pernah kecewa. Ketika kami datang mencari Tuhan, kami selalu menemukan wajah-Mu, kami selalu mendapatkan jawaban yang pasti daripada Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan siapapun juga yang mendengarkan renungan pekan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Mereka mau belajar mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun dalam hidup ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Apabila ada di antara mereka yang sedang sakit,
Tuhan juga lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sempat mengalami keputusasaan diberikan jalan keluar, yang terbelenggu oleh kuasa dosa, kuasa setan, kuasa iblis, kami dilepaskan oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur sampai pada saat minggu-minggu ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah, baik beribadah secara online seperti malam ini, baik juga ibadah tatap muka. Berkat dan kemurahan Tuhan yang kami terima daripada Tuhan. Biarlah kami mau belajar memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk tetap semakin setia mengasihi Engkau. Hamba berdoa Tuhan untuk kota kami, Mojo Agung, Jombang dan sekitarnya. Kami mohon berkat Tuhan tercurah atas kota kami. Diberkatilah seluruh penduduk yang ada di kota ini, sehingga kami mengalami kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, keamanan, dan tidak ada perselisihan di antara rakyat ini Tuhan Yesus. Engkaulah yang akan menghadapkan wajahmu kepada kota ini, sehingga terciptalah kerukunan di antara sesama semua penduduk kota ini Bapa. Khususnya kami yang tinggal di Mojo Agung ini Tuhan, berkatilah kota ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 yang belum berakhir di tahun ini Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan akan segera datang. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami hanya percaya bahwa pertolongan dan jawaban sesungguhnya itu datang dari Tuhan pencipta alam semesta. Ketika tidak ada lagi kekuatan kami, ketika tidak ada lagi harapan yang kami bisa lakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, untuk bisa keluar dari pandemi ini Tuhan, mata kami tetap tertuju kepadamu, wajah kami menghadap Engkau dan memandang pertolongan kami datang daripada penjaga Israel, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati hidup nikah dan keluarga mereka. Tuhan memberkati studi mereka, masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kami malam ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom.